warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin, amma ba'du. Kebetulan YouTube yang dikirimkan ke saya sama dengan YouTube yang dikirimkan ke saya hampir 4 bulan yang lalu oleh jamaah masjid di Surabaya. Alhamdulillah 4 bulan yang lalu sudah saya tulis jawabannya dan sudah berupa buku saku. Biar nanti saya wafat pemikirannya tidak boleh berhenti. Namanya membahas tentang puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bukan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, enggak, tapi puasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 tidak boleh puasa, hari raya Idul Adha. Dimulai YouTube itu menjelaskan tentang kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Insya Allah tanggal 1-nya mungkin bertepatan 19 ya Pak ya. Tidak hafal saya. Mulai tanggal 19 Juni mestinya gitu. Kebiasaan saya tidak cukup mengandalkan dalil yang ada di YouTube, tapi saya lengkapi sedemikian rupa sehingga jadinya nanti akan tematik seluruh dalil yang terkait dengan tema yang akan dikaji. Ya maklum, mungkin karena YouTube itu dituntut durasinya sedikit, sehingga dalil yang disampaikan itu tentu tidak perlu banyak-banyak. Saya mulai dari bab kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada ayat Qur'annya, ada hadisnya. Lah hadisnya itu ada yang sahih, tapi ada yang dhaif. Kalau hadisnya dhaif, saya upayakan menjelaskan kenapa hadis itu kok statusnya dhaif. Dari Al-Quran misalnya adalah firman Allah dalam surat Al-Fajr. Ayat yang pertama sama dengan ayat yang kedua. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi waktu-waktu 10 hari. Malam-malam yang 10. Nanti lewat hadis kita akan tahu apa yang dimaksud 10 malam itu. Dan ibu bapak, tidaklah Rasul bersumpah atas nama sesuatu, pasti
itu masalahnya sangat penting. Kadang Rasul bersumpah dengan waktu, wal asri misalnya, wadduha misalnya. Tapi kadang bersumpah dengan buah, watini misalnya, wazaitun misalnya. Di balik sumpah Allah itu pasti mengandung masalah yang cukup serius. Nah, kalau kita mengacu kepada tafsir bil ma'sur, tafsir Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, nanti ketemu ayat ini terkait dengan apa kira-kira? Dijelaskan nanti dalam hadisnya Ibnu Abbas. Enak. Kita tahu dari tafsir bil ma'sur, misalnya tafsir Tobari, selalu menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Tafsir Ibnu Katsir misalnya begitu. Ani bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qauli. Tahu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min ayyamin, tidaklah ada dari hari-hari. Hari apa itu? Nanti dijelaskan oleh Rasul. Al-amalu sholih fihinna, berbagai amal soleh yang dikerjakannya pada hari-hari itu ahabbu, lebih dicintai, lebih disenangi ilallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hadhil ayyam asyr, dibanding hari-hari yang 10 ini. 10 ini tentu nanti dijelaskan mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Faqalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, walal jihadu fi sabilillah, apakah hari-hari yang 10 itu justru lebih baik dibanding daripada jihad di jalan Allah? Konotasinya perang menghadapi musuh di jalan Allah. Sahabat tanya begitu itu karena dalam pandangan sahabat kok enggak ada ya amalan yang terhebat dibanding jihad di jalan Allah itu. Qala, Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan orang jihad di jalan Allah. Hebat sekali kemuliaan 10 hari yang pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Bahkan melebihi daripada jihad di jalan Allah. Pesan moral Rasul supaya ditandai dengan banyak amal kebaikan. Karena Rasul mengatakan al-amalu sholih fihinna, amalan-amalan soleh yang dikerjakan pada 10 hari ini, pada hari-hari yang 10 itu jauh lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Alhamdulillah hadisnya sahih, ada di Bukhari 926, Abu Dawud 2438,
Tirmidzi 757, Ibnu Majah 1727, Ahmad di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal 1968. Kebetulan ini penjelasan Rasul, hadisnya sahih. Karena ada yang tidak sahih. An Umar radhiyallahu taala anhu qala, Umar berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatahu syai'un min Ramadhana, kalau tertinggal entah 1 hari, 2 hari puasa di bulan Ramadan, entah karena udzur sakit, entah karena udzur perang, perjalanan, qadhahu, maka beliau mengkodoknya fi asyri Dzulhijjah, pada 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kalau hadis ini sahih, ini salah satu jawaban siapa bilang orang masih punya tanggungan puasa wajib, nggak boleh puasa sunnah Senin Kemis atau puasa sunnah Syawal. Kalau hadis ini benar, tapi kita temukan hadis yang benar dari Aisyah, bahwa Aisyah itu kebiasaannya mengqadha Ramadan di bulan Sya'ban. Karena durasi waktu qadha itu 11 bulan. Maka kalau ada pemikiran yang wajib aja belum diselesaikan, ngapain ngerjakan yang sunnah, itu pemikiran. Siapapun yang punya pemikiran seperti itu, kalau bertentangan dengan tuntunan, yang dijadikan acuan bukan pemikiran tetapi apa? Tuntunan. Gimana kalau keburu wafat yang wajib belum diselesaikan? Sudah ada solusi dari Rasul. Man mata wa alaihi shaum soma anhu waliyu. Nggak usah sedih, sudah ada solusi dari Rasul. Nah, ternyata hadis ini bermasalah. Dikeluarkan Tabrani dalam Mu'jamnya Saghir nomor urut 878 dengan sanad silsilah perawi dari Muhammad bin Ahmad bin Nasr, dikenal dengan Abu Ja'far, dari Ibrahim bin Ishaq As-Sin, dari Qais bin Rabi, dari Aswad bin Qais, dari bapaknya, dari Umar bin Khattab. Ada sanadnya, ada mantaratai perawinya. Kira-kira kalau diteliti satu persatu orangnya kredibel atau tidak, bisa diterima atau tidak, itu kerjaan ulama. Di level pelatihan sebagai skripsi, tesis, satu-satu orang itu harus dilacak biodatanya. Tapi nanti di level keilmuan yang lebih tinggi, tidak usah semua dibahas. Dari sekian orang itu yang bermasalah siapa, itu aja yang dipertajam. Tabrani berkomentar, hadis ini hanya diriwayatkan Qais bin Rabi menyendiri. Sementara statusnya bermasalah. Ini biang dari kelemahan hadis. Biasanya hadis itu mesti punya teman. Sendirian tidak apa-apa kalau betul-betul kredibel. Seperti itu hampir jarang ditemukan. Lalu punya teman, karena ngajinya tidak sendirian,
tapi ngaji bersama teman-teman. Nah, orang-orang yang suka memasukkan hadis tidak pernah punya teman. Kajian di barat, walaupun yang mengeluarkan banyak, nanti fokus pada orang ini, namanya teori common link. Semua mengkerucut kepada orang ini. Kebetulan orang ini dinilai dhahabi, dhaif, orangnya lemah. Ya sudahlah. Kalau ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, mendingan gunakan yang sahih. Dengan demikian hadis ini dhaif lagi, tapi sampai palsu. Karena dinilai matruk. Matruk itu hadisnya harus ditinggalkan. Ini ciri khas. Sudah perawinya jelek, tidak punya teman lagi. Itu indikator orang memalsu hadis, ingin bikin kayak dari gurunya, ketemu pasti nanti terdeteksi oleh ulama. Itu gambarannya. Kemudian ada hadis yang kedua, ikhtarallahu azza wa jalla zaman fa ahabbu zaman ila Allah azza wa jalla dzulhijjah wa ahabbu dzulhijjah ila Allah azza wa jalla al-ashru al-awwal. Allah memilih ternyata bulan yang termulia itu Dzulhijjah. Dari yang termulia Dzulhijjah yang lebih mulia 10 hari yang pertama. Dari tagnya aja kelihatan. Coba Dzulhijjah dibanding Ramadan kira-kira lebih mulia mana? Ramadan. Dari tagnya aja sudah ketahuan. Nah, sehingga hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Adi. Waduh, ini pakar hadis yang hobinya mengumpulkan hadis-hadis bermasalah gitu. Sini kira-kira yang bermasalah siapa? Ditulis. Kemudian hadisnya dijentrekkan, ini loh riwayatnya bondet, gredek gitu. Pergi ke negeri Sam, ketemu Cimut, ini loh riwayatnya gredek. Nah, orang-orang Yahudi tidak henti-hentinya makar terhadap umat Islam. Yang dimakar Quran tidak bisa, hadis yang dipalsukan. Kemudian ada hadis dari seorang Bani Makhzum, an Auza'i qala balaghani, sampai berita kepada saya, annal amala fil yamin ayyamil asri kaqadri ghazwa fi sabilillah. Perilaku yang namanya kebaikan dilaksanakan 10 hari yang pertama itu seperti perang di jalan Allah. Alhamdulillah cocok dengan hadis yang pertama, bahkan lebih baik daripada ghazwa. Lebih baik. Yusamu naharuha, siangnya supaya dipuasai. Wa yukhrasu lailuha, dijaga malamnya, tentu dengan berbagai sholat apa? Malam. Illa, kecuali ayyahtasso imru'in, ada yang mengkhususkan seorang bisyahada, ingin mati syahid. Itu saya dapat kabar, katanya Auza'i. Dari mana? Dari seorang Bani Makhzum. Wah, tidak jelas siapa orang ini. Dalam ilmu hadis mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham itu
kalau ada perawi yang identitasnya tidak dijelaskan siapa seseorang itu, ini sudah masuk kategori hadis dhaif. Itu ceritanya dikeluarkan oleh Baihaqi. Analisanya hadis ini dinilai dhaif oleh Albani, bisa diperiksa dhaif targhib. Tanpa Albani saja dari redaksinya sudah bisa diketahui. Dari paparan ayat dan hadis-hadis di atas, kita sudah bisa menunjukkan tanpa hadis palsu, tanpa hadis dhaif, dengan hadis yang sahih dan Quran, bahwa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu Masya Allah fadilahnya. Tapi kalau sampai lebih baik daripada Ramadan, itu bermasalah. Mudah-mudahan amal soleh yang kita kerjakan nanti lebih baik daripada jihad di jalan Allah. Janji Rasul dan hadisnya sahih. Yang jadi pertanyaan, ketika ada pesan moral amal soleh di 10 hari itu nilainya lebih baik daripada jihad, pertanyaannya, kira-kira menurut Bapak Ibu wujudnya apa? Monggo, silakan. Amal soleh yang dimaksudkan oleh Rasul itu diwujudkan seperti apa? Ada yang komentar? Ibu, ada yang komentar? Banyak membaca Quran. Boleh apa tidak, Pak? Boleh. Banyak sedekah. Boleh apa tidak, Pak? Boleh. Sedekah tidak harus pakai uang. Ketemu tengahnya mesem. Itu juga namanya sedekah. Ada temannya yang kesulitan, dibantu, itu pun namanya sedekah. Monggo, apalagi yang termasuk amal soleh, puasa. Puasa ini termasuk amal soleh atau tidak? Masuk. Apalagi jadi kalau ada mubaligh, maka nanti tandai dengan banyak puasa 9 hari itu. Boleh apa tidak, Pak? Kenapa tidak boleh? Karena puasa itu bagian dari amal saleh. Itu yang dijelaskan di YouTube. Sehingga jamaah ini tanya, namanya puasa apa, Ustadz? Nah gitu loh. Kira-kira namanya nanti puasa apa? Apalagi yang bertanya ini, mohon maaf Ustadz, melafazkan niatnya gimana? Mati aku. Cari nama puasanya belum ketemu. Tanya melafazkan niatnya gimana? Ya pertama harus cari namanya dulu. Baru mungkin bisa melafazkan apa? Niatnya. Ya mohon maaf Bu, saya belum menemukan namanya gitu. Ada memang hadis tandai siang harinya berpuasa selama 9 hari itu. Kebetulan hadisnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un gitu. Andaikan sahih, enak sudah. Itu ceritanya, Pak. Itu masalahnya. Sejak dulu mindset pola pikir ngaji hadis tidak cukup hadis instruksi, harus ditindaklanjuti hadis aplikasinya. Kita tidak sanksi kok
yang namanya puasa itu bagian dari amal soleh? Iya, benar. Permasalahannya untuk puasa kan mestinya harus ada hadis yang spesifik yang pernah diperintahkan oleh Rasul. Jangankan menjawab, melafalkan niatnya, menjawab nama puasanya saja saya belum dapat gitu. Itu ceritanya. Monggo di antara jamaah yang melihat YouTube ini mungkin ada pernah membaca, pernah mendengar. Ayo urun rembuk, nanti kita kaji bersama hadisnya sahih atau dhaif. Siapa tahu, saya yakin di antara umat sedunia yang menikmati YouTube ini ada ilmu tambah. Sehingga nanti buku yang kita susun ini kita revisi, kita sempurnakan. Mohon maaf saya belum pernah mendapatkannya. Sehingga belum pernah dapatkan, saya tidak bisa jawab nama puasanya apa, apalagi melafatkan apa niatnya. Ini kebetulan adanya beberapa hadis yang menunjukkan eksistensi puasa 1 sampai 9 Dzulhijjah. Spesifik hadisnya, tidak seperti tadi umum, enggak. Ditemukan beberapa hadis yang mensyariatkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Hadisnya bukan hanya 1, ada berapa ini? Ada 9. Dan saya yakin mudah-mudahan ada yang sahih. Yang pertama dari Abu Hurairah, teksnya enggak saya baca, menyingkat waktu, artinya saja. Dinarasikan Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari yang lebih utama di sisi Allah dan tidak ada amal yang dikerjakan di waktu itu yang paling dicintai oleh Allah daripada hari-hari, yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Cocok dengan hadis yang pertama kali tadi yang menjelaskan fadilahnya 10 hari yang pertama di bulan apa? Dzulhijjah. Puasa setiap harinya seperti puasa setahun, dan sholat malam setiap harinya, sholat di malam seperti sholat di malam qadar. Jadi kalau 10 hari sama dengan puasa berapa tahun? 10 tahun. Nah, sholat malamnya setiap hari berarti dapat 10 kali Lailatul Qadar. Alhamdulillah, dapat sekali aja luar biasa. Ini dapat 10 kali. Redaksi yang pertama kan tidak ada masalah. Redaksi berikutnya ini yang perlu tanda tanya. Dikeluarkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Makhlad, Abu Sa'id bin A'rabi, Baghawi, Abu Ya'la dengan jalur. Nah, ini sanadnya ini. Dari jalur siapa? Mas'ud bin Wasil, dari Nahas bin Kuham, dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Nabi. Semuanya nanti mengkerucut ke sanad ini. Kira-kira ada biangnya enggak? Masalahnya enggak? Tirmidzi yang mengeluarkan hadis ini menilai hadisnya dhaif. Nah, Tirmidzi sendiri loh yang mengeluarkan hadis ini, komentar kalau hadis ini
dhaif. Biasanya yang mengeluarkan hadis itu lebih mengerti daripada periwayatannya. Lah sudah tahu dhaif, kenapa dicantumkan buku? Ini strategi ulama. Pemikiran tidak akan bisa hilang, tapi dibentengi. Sehingga umat setelah 1000 tahun, 2000 tahun tahu bahwa pemikiran ini bukan dari Rasulullah. Itu caranya ulama begitu. Jadi jangan sampai punya pemikiran hadis palsu ya ditulis. Enggak, pemikiran selalu muncul hanya bisa dibentengi. Yang tidak diketahui selain dari periwayatan Mas'ud bin Wasil. Ini akar masalah. Tidak punya teman. Menyendiri. Ini ciri khas sudah. Sungguh kalau dia pakar hadis, minimal punya teman. Itu ceritanya. Dari Nahas, aku pernah bertanya Muhammad Bukhari tentang hadis ini. Ia pun tidak mengetahui kecuali hanya sanad ini. Ini menyendiri. Biangnya pada perawi Mas'ud bin Wasil dan Nahas bin Kuham. Wah, malah 2 orang, Mbak. 2 orang yang dipermasalahkan, murid dan gurunya. Yang dicantumkan Ibnu Hibban dalam kitab Siko, biasa Ibnu Hibban begitu, namun ia sendiri berkomentar rubama aghlab. Wah, dia sendiri mutasahil, nilai seperti ini. Kadang-kadang meriwayatkan secara sendirian. Sedangkan Nahas bin Kuham disepakati lemah dan terjadi berbagai perselisihan redaksi. Ada riwayat dengan redaksi, maka perbanyaklah membaca tahlil dan takbir dan mengingat Allah di dalamnya. Amalan ini bulan dilipat gandakan 700 kali. Ketahuan sudah. Jadi ada 2 perawi, murid dan gurunya bermasalah. Muridnya bermasalah saja sudah tidak bisa diterima. Nah, yang kedua, hadis Hafsah, salah seorang istrinya Rasul. Qalat berkata, Hafsah berkata, 4 hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Ada 4 hal Rasul tidak pernah meninggalkan. 1, puasa Asyura. Walaupun Nabi dikatakan tidak menyuruh, tidak melarang, tapi Rasul tidak pernah meninggalkannya. 2, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. 3, puasa 3 hari setiap bulan, dikenal puasa bid, puasa muti. Dan 2 rakaat sebelum subuh, rakaatil fajri, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Hadisnya diriwayatkan Ahmad, Nasai dan lainnya. Dari teksnya kira-kira ada masalah? Ada masalah. Dari teksnya ada masalah. Coba, mana mungkin Rasul tidak pernah meninggalkan puasa 10 hari? Wong tanggal 10 tidak boleh puasa. Dari sini aja sudah ketahuan, Pak. Udah. Jadi kajian hadis tidak harus lewat sanad, dari teksnya aja sudah ketahuan. Tidak mungkin lah tanggal 10 Dzulhijjah Rasul tidak pernah meninggalkan apa? Puasa. Wong Rasul melarang puasa pada tanggal 10 kok. Itu dari matanya sudah kelihatan. Disisipkan dalam hadis yang sahih, itu biasa, Pak. Kita tidak menyalahkan kalau Rasul tidak pernah meninggalkan Asyura.
nggak usah dari berita Hafsah, nanti dari berita Ummu Salamah hadisnya sahih kok. Jadi biasa pemalsu hadis itu menyisipkan harta dalam rangkaian hadis yang sahih. Maka jangan kaget peneliti itu hadis dengan redaksi ini sahih. Tapi hadis dengan redaksi yang ini dhaif. Maka kalau saya ditanya hanya terjemahannya susah jawabnya saya gitu. Contoh konkret hadis dengan redaksi la'anallahu zawaratil kubur sahih. Tapi dengan redaksi la'anallahu zairatil kubur dhaif. Terjemahannya sama. Terus yang ditanyakan redaksi yang mana hadisnya? Kenapa sama? Kelemahan bahasa Indonesia gitu. Padahal konotasinya berbeda. Inilah kelemahan bahasa kita. Kuah PKB diartikan sama. Itu ceritanya. Jadi saya selalu mohon maaf kepada jamaah yang tanya hanya nyerahkan teks terjemahannya. Sering tidak saya jawab. Bingung saya gitu. Bingung bukan apa-apa, bingung nanti pakai redaksi yang mana. Saya jawab ketika hatinya dhaif, pertentangan dengan sahih katanya. Mungkin gurunya redaksi yang beda, itu repotnya. Tolong teksnya itu dicantumkan. Lah saya dapat kiriman ya Ustaz. Oh bu mana ya? Sekarang modelnya gitu Pak, kirim, bu. Hati atau dhaif yang penting ngirim, apalagi di bawahnya wah biar jadi jariah kan begitu Pak gitu. Mudah-mudahan. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadis sebagian istri Rasul apa tidak diketahui tidak apa-apa, sahabat itu semua ada, tidak ada problem. Artinya apa? Sebagian istri Nabi berkata, Rasulullah biasa berpuasa pada 9 hari awal Dzulhijjah. Ini baru spesifik. 9 hari, bukan 10 hari. Pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Dan pada 3 hari setiap bulannya, puasa Bid. Senin pertama dan hari Kamisnya tidak apa-apa, namanya puasa Senin dan Kamis. Alhamdulillah hadisnya dikeluarkan Abu Daud, oleh Ahmad, oleh Nasai. Para kodifikator hadis ini mendatangkannya dengan jalur sanad dari Hur bin Sabba, dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya. Saya coba tandai dengan merah. Dari sebagian istri Nabi tidak ada masalah. Siapapun sebagian istri Nabi. Ada juga sanad lain dari Hunaidah bin Khalid dari ibunya, dari Ummu Salamah. Ada juga sanad lain dari Hunaidah bin Khalid dari Ummu Salamah, langsung, tidak dari ibunya, tidak dari istrinya. Imam Zailai dalam bukunya Nusbur Roya menilai sanadnya kacau balau. Nah, kalau sudah kacau balau, tidak mungkin hadis itu adalah hadis sahih. Pada matan hadisnya ada yang memaparkan puasa 9 Dzulhijjah, puasa Asyura. Nah, kalau puasa 9 Dzulhijjah ini mempertajam syariat puasa Arafah. Kenapa? Sebelum Rasul ibadah haji, kita tidak pernah mengenal istilah puasa Arafah.
Yang dilakukan Rasul adalah puasa tanggal 9. Ini yang mempertajam dalam buku saya, puasa Arafah itu hari atau tanggal. Karena ada konsekuensinya gitu. Puasa 9 hari bulan Dzulhijjah. Jadi bukan selama 9 hari, tetapi puasa pada tanggal 9. Alhamdulillah, saya temukan Albani dalam verifikasinya terhadap Sunan Abi Dawud nomor 2437 menilainya sahih, alhamdulillah. Cuma di verifikasi yang lain kok mengatakan dhaif, sama-sama dari Albani. Apa ini ya salah satu contoh Tanakudat Albani itu, kesimpang siuran pemikiran Albani. Wallahu a'lam. 2 jilid saya punya, satu bilang sahih, satu bilang dhaif. Bagi peneliti tidak usah bingung, bilang sahih itu ada ndak rincian penelitiannya? Ternyata tidak ada, global. Lah bilang dhaif itu ada ndak rinciannya? Ternyata tidak ada, global. Cari kepada peneliti yang lain. Biasanya banyak ulama berubah seperti itu. Awalnya melihat sahih, kemudian dirubah menjadi dhaif. Kadang-kadang itu menilai dhaif, ternyata ditemukan ini menjadi sahih. Biasa seperti itu. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, untuk lebih detailnya kita cari yang memverifikasi lengkap dengan kajiannya. Nah, ketemulah. Karena Albani sendiri mengatakan hadis itu juga dhaif. Silakan diperiksa Jami' Shaghir, ya hanya komentar tok, tapi tidak ada rincian penelitian. Di dalam Irwa ini lumayan lebih detail. Dalam Sahih dan An-Nasa'i juga secara global. Nah, menurut penulis, penilaian Albani hadis pada Abu Dawud ini adalah sahih karena sanad hadis ini dari Hunaidah, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi. Kalau diambil dari sini, mudah-mudahan hadisnya sahih, mudah-mudahan. Tapi dengan ditemukan kekacaubaluan, akhirnya Albani tidak bisa mengatakan hadis ini sahih. Anggap tidak sah. Sebab itulah, dan sebagian istri Nabi itu ternyata keduanya sama-sama sahabat. Maka walaupun keduanya tidak dikenali identitasnya, maka riwayatnya tetap dapat diterima. Namun dalam kajian yang komprehensif, ternyata terjadi kekacaubalauan baik dari aspek sanad maupun matannya. Teksnya kacau balau, sanadnya kacau balau. Sehingga hadis itu dinilai dhaif atau lemah, wallahu a'lam. Gagal mencari hadis yang spesifik puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.